Shalom saudara. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan kembali. Dan saudara, kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan itu adalah kesempatan yang berharga. Ya. Jadi mari kita pakai kesempatan ini bukan hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini sangat penting. Sebagai orang-orang percaya, kita harus berkomitmen untuk menjadi pelaku firman, ya, dan bukan hanya pendengar saja. Baik saudara, pagi hari ini saya mau membahas iman dari sudut pandang Habakuk. Khotbah ini sudah pernah saya khotbahkan beberapa tahun yang lalu, tetapi saya melihat bahwa mungkin ini perlu kembali saya sampaikan kepada kita semua untuk kita bisa melihat kembali bagaimana iman sebenarnya bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Dan pagi hari ini kita akan melihat iman dari sudut pandang pengalaman Nabi Habakuk. Sebuah refleksi, ya, sebuah refleksi. Kalau dikatakan refleksi berarti ada pencerminan di dalamnya. Ya, kalau Anda berkaca sebelum datang ke sini, maka apa yang ada di dalam kaca itu adalah refleksi diri Anda. Seperti itulah cara kita memaknai iman dari pengalaman Nabi Habakuk ini, saudara. Ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Habakuk. Ya. Dari pasal 1 sampai pasalnya yang ketiga. Cukup panjang, tetapi kita akan melihat ini nanti sembari saya menyampaikan firman Allah. Ya, next. Saudara-saudara, arti nama Habakuk itu adalah memeluk. Ya. Jadi Habakuk itu dijuluki nabi yang bingung, tetapi arti namanya sendiri bukan bingung, tetapi memeluk. Ya, memeluk atau orang yang memeluk, itulah arti nama Habakuk. Nabi ini menjadi unik. Kenapa? Karena kalau nabi-nabi yang lain, ya, mereka menyampaikan pesan firman Allah kepada umat Israel, kepada orang Yehuda mungkin, ya. Nabi-nabi lain menyampaikan teguran-teguran Allah kepada umat Israel. Apa yang Allah sampaikan? Tetapi Nabi Habakuk adalah nabi yang mengadu kepada Tuhan tentang Israel, saudara. Mungkin orang Israel ini memang kepala batu, jadi perlu diadukan, ya, kepada Tuhan. Ya, firman Allah juga berkata bahwa bangsa Israel pada masa itu adalah bangsa yang tegar tengkuknya. Ya, tahu tegar tengkuk ya? Ini tengkuknya tegar, nggak bisa dibelok-belokin. Nah, kalau orang tegar tengkuk itu supaya bisa belok tuh tengkuknya harus dipanasin. Loh iya toh? Kayak sama besi kan? Supaya bisa dibengkokkan dengan bagus ya dibakar dulu besinya. Ya, jadi Nabi Habakuk ini mengadu kepada Tuhan. Ya, jadi itu yang membuat dia sangat unik. Lalu dia mulai bertanya jawab, berdialog dengan Tuhan tentang kondisi orang Israel pada waktu itu. Ya, khususnya orang Yehuda. Ya. Nah, next, saudara-saudara, kalau kita membaca di pasal 1 dan 2, ya, di sana Nabi Habakuk itu mengajukan dua pertanyaan
pertanyaan yang besar, saudara. Ya, pertanyaan pertama, Nabi Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan seakan membiarkan bangsa Yehuda atau Israel Selatan itu, karena waktu itu Israel sudah terpecah dua, 10 suku ke utara, tidak tahu lagi kabarnya seperti apa, 2 suku ke selatan, ya, yaitu Yehuda. Jadi waktu itu bangsa Yehuda itu hidup di dalam perbuatan dosa. Orang Yehuda ini bukan orang yang kurang firman Allah, saudara. Orang Yehuda ini orang yang kenyang dengan firman Allah. Dan kalau kita lihat nabi-nabi sebelum Habakuk, begitu banyak nabi-nabi yang Tuhan telah utus untuk berbicara kepada Israel secara keseluruhan, baik Israel di utara maupun 2 suku di selatan yaitu Yehuda. Banyak pesan firman Allah yang disampaikan. Tetapi rupanya saudara, bangsa Israel ini memang benar-benar bangsa yang tegar tengkuknya. Ya, kebaikan-kebaikan Allah kepada mereka mungkin dianggap sebagai kewajiban Tuhan untuk memelihara mereka, saudara. Dan ini adalah tindakan kesombongan yang luar biasa. Makanya saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau Tuhan memberi engkau berkat-berkat, kalau Tuhan memelihara kita, kalau Tuhan memberikan kita pekerjaan yang baik, yang memberikan kita sukacita setiap hari, saudara, jangan katakan bahwa itu kewajiban Tuhan. Itu adalah kasih Tuhan, bukan kewajiban Tuhan. Orang Israel ini menganggap Tuhan itu sebagai babunya, saudara. Sehingga pemeliharaan Tuhan kepada mereka mulai sejak nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir mungkin dianggap sebagai kewajiban Tuhan. Karena kewajiban, karena Tuhan babunya, maka dia suka-sukanya sama Tuhan. Ini bangsa Israel, orang Yehuda. Jadi mereka hidup di dalam dosa. Tuhan sudah menunjukkan begitu banyak anugerah dan kasih karunia, pertolongan Tuhan mulai dari sejarah nenek moyang mereka, saudara. Tapi orang-orang Yehuda menganggap enteng semua anugerah itu. Mereka hidup di dalam dosa. Ini sebenarnya akan menjadi seruan kenabian juga buat kita. Kalau kita renung-renungkan betapa Tuhan mencintai kita, betul? Betul, saudara? Ya. Betapa Tuhan mengasihi kita. Tetapi seringkali, bukan ada kalanya, seringkali kita menganggap itu sebagai kewajiban Allah terhadap kita, sehingga kita suka-sukanya sama Tuhan. Mau berbuat apapun, ya kita bikin. Nah itu. Ini pesan kenabian, prophetic message buat kita. Ya, jangan kita meniru kelakuan orang Yehuda. Kalau Tuhan memelihara kita sampai hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan kewajiban Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, Habakuk itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bangsa Yehuda ini suka bikin dosa. Bangsa Yehuda ini hidup di dalam dosa. Kenapa Tuhan seakan-akan membiarkannya? Ya kan? Kenapa Tuhan seakan-akan membiarkan? Kalau kita baca di ini ayat 2, saudara, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya,
aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya, keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar balikkan. Ini adalah seruan Nabi Habakuk kepada Tuhan tentang keadaan Yehuda. Kenapa Yehuda ini berdosa terus, tetapi Tuhan tidak menghukum Yehuda? Kenapa seakan-akan Tuhan membiarkan Yehuda hidup di dalam dosa? Ini dialog pertamanya Habakuk, saudara. Ya. Next. Karena Habakuk curhat kepada Tuhan tentang dosa-dosa Yehuda, saudara. Kemudian Tuhan menjawab Habakuk. Oke Habakuk, maumu apa? Habakuk bilang, hukum Yehuda Tuhan. Yehuda kepala batu Tuhan. Yehuda tidak memiliki telinga tetapi tidak mau mendengar Tuhan. Yehuda dengan sengaja hidup dalam dosa. Terlalu banyak pertolongan Tuhan dari sejak nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Tetapi Yehuda keras kepala. Hukum Tuhan. Itu seruan Habakuk, saudara. Tuhan mengabulkan permintaan Habakuk. Hati-hati, saudara ya. Kadang-kadang ya di dalam keheningan seorang pemimpin rohani kadang-kadang, gak selalu, berlaku sama seperti Habakuk. Di dalam keheningan kadang-kadang. Lalu saudara, kemudian Tuhan akhirnya menghukum Yehuda dengan memakai bangsa Babel. Oke, kata Tuhan, aku akan hukum Yehuda. Yehuda sudah banyak berbuat dosa. Firman Allah tidak bekerja di dalam diri mereka. Oke, lain. Aku akan hukum Yehuda seperti apa yang kau minta, kata Tuhan. Lalu Tuhan mengutus bangsa Babel. Lalu waktu Tuhan mengutus bangsa Babel untuk menghukum Yehuda, saudara, Habakuk bingung lagi. Lalu dia bertanya kepada Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan, yang benar saja, kalau dilihat-lihat Yehuda memang berdosa Tuhan, kan gitu kan? Tetapi Babel lebih berdosa Tuhan. Babel lebih berdosa dari Yehuda. Kenapa Tuhan pakai Babel untuk menghukum Yehuda? Kalau kita lihat dosanya Tuhan, Babel itu jauh lebih berdosa daripada Yehuda. Ini membingungkan Habakuk, saudara. Kenapa Tuhan yang maha benar menghukum Yehuda dengan menggunakan tangan Babel? Babel itu bangsa penyembah berhala. Babel itu lebih jahat dari Yehuda. Habakuk seakan-akan mempertanyakan hikmat dan kedaulatan Allah dalam peristiwa ini, saudara. Kita kan sering seperti Habakuk ya. Kita ngajarin Tuhan bagaimana harusnya berperilaku kepada kita, seakan-akan Tuhan bisa salah. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada masa, saya tidak tahu dengan saudara. Kalau saudara mengalaminya, cukup anggukkan kepala. Ada masa di mana kita berdoa kepada Tuhan untuk satu hal, dan kalau Tuhan menolong kita dengan cara yang kita tidak inginkan, kita berontak sama Tuhan. Padahal Tuhan sedang menolong kita. Betul? Ada masa begitu? Semuanya kudus, berarti cuma saya yang mengalaminya. Iya kan? Seringkali orang percaya mulai mendikte Tuhan tentang sesuatu, seakan-akan Tuhan tidak memahami kondisi kita. Seakan-akan. Habakuk mengalami itu. Logika manusia yang dimiliki Habakuk
orang jahat yang ngerampok sekali maunya dihukum oleh orang yang tidak pernah merampok. Itu baru adil kan? Betul? Tapi ini Babel, penyembah berhala, lebih jahat dari Yehuda. Kalau Tuhan bisa pakai Babel menghukum Yehuda, memang kata Habakuk, memang Tuhan, aku berdoa supaya kau menghukum Yehuda, karena Yehuda ini kepala batu, dia tidak mau dengar firman Allah. Dia punya telinga dua, tetapi tak satu pun ada lubangnya. Firman Allah disampaikan, tidak ada yang melekat di kepalanya. Akhirnya apa? Hanya dosa yang mereka lakukan. Memang Habakuk berkata, hukum mereka Tuhan, hukum mereka Tuhan. Tapi Habakuk bilang, bukan begini juga Tuhan caranya. Masa Tuhan pakai bangsa Babel sih? Bangsa Babel kan lebih jahat dari Yehuda. Bangsa Babel kan penyembah berhala, Yehuda masih menyembah Tuhan loh. Cuma mereka hidup dalam dosa. Babel penyembah berhala. Tuhan kok jawab doa saya dengan cara yang saya gak suka. Kira-kira gitu tuh. Saudara-saudara, ketika Tuhan menjawab doa kita apapun itu, ya, dengan cara yang kita tidak suka, saya mau tanya kepada kita semua yang ada di ruangan ini, apakah Tuhan pernah salah? Apakah Tuhan pernah salah? Tidak. Mengapa orang-orang percaya ada kalanya meragukan hikmat Allah dalam menolong dirinya? Kita yang suka bergosip di sana, lalu supaya kita ditolong Tuhan, supaya dosa bergosip tidak ada lagi pada kita, maka lidah kita disulam. Bisa nggak kita terima itu? Hah? Saya tanya dulu, ini contoh-contoh ekstrim. Saya suka bergosip, taruh saya suka bergosip. Tuhan sayang sama saya. Tuhan sayang sama saya. Sayang betul dia sama saya. Iya kan? Selain karena saya orang Batak, saya orang percaya sayang betul Tuhan. Saya suka bergosip. Lalu karena Tuhan sayang sama saya, dibikinlah lidah saya disulam 3 biji, supaya saya nggak bisa bergosip lagi loh. Itu contoh ekstrim ya. Belum ada yang pernah ngalamin kan? Jangan ya. Jangan ya Yura ya. Nah, dibikinlah lidah saya disulam 3. Bisa terima nggak kita? Kenapa nggak bisa? Itu kan menyelamatkan kita. Betul? Betul? Kita sudah lama tidak baca Alkitab, sibuk kita main HP. Tiba-tiba HP kita hang, blue screen. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Boleh nggak? Yakin? Siap-siap besok pagi HP-nya blue screen ya. Karena apa? Untuk menyelamatkan kita loh. Siapa tahu besok Tuhan datang. Kita kan gak ada yang tahu. Siapa tahu nanti malam Tuhan datang. Kita kan tidak ada yang tahu. Jangan sombong lalu berkata, saya masih panjang. Siapa yang bilang? Saya masih muda. Muda juga bisa terbang kok ke langit ke-7. Iya kan? Kadang-kadang saudara, kita mengatur Tuhan terkait dengan cara Tuhan menolong kita. Iya kan? Ini renungan
pertama loh, ini pesan profetik buat kita. Seperti Habakuk. Di dalam kesederhanaan pikiran Habakuk, dia ingin Yehuda dihukum. Kenapa? Orang berdosa. Hukum aja Tuhan. Oke kata Tuhan, kirim Babel. Gue bingung lagi dia. Kok Babel Tuhan? Kenapa nggak bangsa lain yang lebih ringan dosanya dari Yehuda? Babel penyembah berhala loh Tuhan. Saya nggak suka Tuhan. Saudara-saudara, disinilah seringkali kehidupan kita menyamai pikiran Habakuk. Seringkali kita meragukan hikmat Allah terkait dengan cara Allah menolong kita. Betul? Seringkali begitu. Kita yang tidak pandai menggunakan uang, akhirnya mungkin kita kesulitan uang, dan kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan menolong kita dengan cara yang kita tidak suka. Ya, hati-hati. Kita tidak pernah doa pagi atau doa malam minimal sekali sehari lah. Kita sibuk dengan yang lain. Tuhan mau menolong kita, ya kan? Tuhan pengen satu hari itu kita berdoa. Akhirnya telapak kaki kita disulam 4. Gak bisa kemana-mana misalnya. Tapi tentu saja itu tidak. Itu contoh ekstrim saudara. Yang kita tidak pernah tahu bagaimana Allah bekerja di dalam keterbatasan pengetahuan kita. Hati-hati. Kalau Tuhan sayang, Dia mukul. Amin. Amin. Tapi kalau Tuhan udah gak sayang, kita mau jungkir balik, bodoh amat. Bodoh amat. Makanya ada satu pendeta yang saya tertawa, ya, pendeta di barat tapi dia satu kali cuplikan khotbahnya muncul di reel. Saya lupa di barat apa Indonesia ya. Tapi begini kira-kira, saya lupa. Jangan bangga kalau hidupmu aman dari gangguan setan. Mungkin saja itu karena setan anggap Anda adalah teman, jadi Anda tidak diganggu. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Saya waktu dengar di khotbah dia, bisa jadi sih Pak, saya bilang. Bersyukurlah kalau Anda masih diganggu setan. Bersyukurlah kalau dosa masih mengganggu Anda, tetapi menolak dosa adalah kewajiban kita. Amin. Jangan salahkan setan. Salah setan, kenapa dia digoda-goda saya? Saya kan manusia biasa yang tak sempurna dan sering salah. Lalu kita menormalisasi perbuatan dosa. Nggak ada itu istilahnya normalisasi perbuatan dosa, saudara. Sungai saja cukup dinormalisasi, dosa nggak boleh dinormalisasi. Amin. Kalau sungai Berang Biji itu ya, kalau nanti makin lama makin sempit, normalisasi lah. Kalau dosa nggak bisa dinormalisasi, saudara. Dosa tetaplah dosa. Dosa adalah dosa, apapun keadaan. Amin. Nggak bisa, saudara. Ya. Next, di dalam dialog ini saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa apa yang ada dalam pikiran Habakuk itu tidak inline, tidak seiras dengan apa yang ada di dalam pikiran dan rencana Tuhan. Tidak seiras, saudara. Seorang penulis teolog Kristen yang bernama Stephen Miller menyimpulkan keadaan Habakuk ini begini, saudara. Life is filled with mysteries, but we can trust our holy and just God to act fairly and faithfully. Hidup ini memang penuh dengan rahasia. Tidak semua kita bisa mengerti, katanya. Ya, tidak semua kita bisa mengerti. Tetapi kita di dalam ketidakmengertian kita akan rancangan dan kerja Allah,
kita percaya kepada cara-cara Allah yang adil dan suci dan penuh dengan kasih setia. Kita bisa percaya itu. Iman adalah percaya kepada cara kerja Allah. Iya kan? Siapa di antara kita yang mengerti cara kerja Allah secara keseluruhan? Tidak ada. Pendeta apapun di dunia ini pun tidak mengerti cara kerja Allah secara keseluruhan. Nggak bisa. Makanya jangan suka tergoda dengan orang-orang yang suka bicara, saya mendengar suara Tuhan, saya baru turun dari surga. Iya kan? Kadang-kadang semua itu penuh dengan manipulasi. Siapa di antara kita yang bisa mengerti cara Allah? Tidak ada. Satu-satunya sikap kita yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan misteri Tuhan adalah percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala perkara di dalam keadilan dan kesuciannya dengan penuh kasih setia. Amin. Itu kata Miller. Dan saya sepakat dengan Miller. Saya kadang membayangkan begini, saudara. Tuhan itu punya ruang rahasia di sorga sana, yang gak ada lampu listriknya, gelap, ya, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang Tuhan meracik hidup kita di ruang gelap itu, saudara. Tidak ada yang tahu. Hikmat Allah ada di ruang gelap itu. Kebijaksanaan Allah ada di ruang gelap itu. Yang saya perlu lakukan hanya satu: percaya bahwa Allah setia dan adil. Percaya bahwa Allah akan melakukan kerjanya dengan cara-cara yang suci, tidak seperti saya yang sering jatuh dalam dosa. Itu iman. Itu iman. Sama dengan pertanyaan begini, siapa yang bisa mengerti kenapa ada anak lahir kakinya satu? Apakah ada di antara kita yang pengen nanti ketika anaknya lahir kakinya cuma satu? Hah? Ada? Tidak ada. Semua kita punya normalisasi yang sama. Anak lahir kakinya dua, tangannya dua, jari tangan 5. Betul? Padahal kalau ditambahin 1 misal, kalau hitung-hitungan matematika kan lebih untung ya, 6 gitu ya. Tapi kan tidak ada yang mau kan? Ada yang mau anaknya jadinya 6? Normalisasi itu bekerja dalam pikiran kita. Salah? Tidak. Tidak ada yang salah dengan pikiran itu. Semua itu namanya normal. Kita punya ukuran normal tentang hidup. Tapi pertanyaannya, apakah kehidupan selalu mengikuti normalisasi manusia? Tidak. Ada bayi yang lahir dengan kepala 2. Ada bayi yang lahir dengan kaki cuma 1. Bagi kita itu tidak normal. Bagi Allah itu normal. Apa alasannya? Pendeta siapapun Anda tanya gak akan tahu apa alasannya. Kalau sampai ada yang tahu, sakti pendeta itu. Pak, kenapa Tuhan mengizinkan bayi lahirnya dengan kepala 2? Kalau Anda tanya begitu sama saya pasti mengatakan, oh Tuhan, beri hamba hikmat untuk menjawab pertanyaannya. Yang diperlukan hikmat, bukan jawaban yang benar, hikmat. Karena jawaban yang benar kita nggak tahu. Kenapa Allah mengizinkan bayi kepalanya 2? Ada yang tahu? Iya kan? Makanya waktu kita berinteraksi dengan orang, kita perlu merasakan kedalaman perasaan seseorang agar kita bisa berinteraksi dengan tepat. Saya banyak mengenal orang dulu
Kalau ada orang curhat sama dia mungkin, wah susah, kamu beriman dong. Tuhan kita kan ajaib. Karena dia tidak berinteraksi dengan kedalaman rasa. Begitu dia ngalamin saudara-saudara, jungkir balik. Makanya sering saya bilang, kalau Anda menasihati orang, ingat nasihat Anda sama orang itu, supaya suatu kali Anda mengalami yang sama, Anda bisa nasihati diri sendiri. Amin. Jangan jungkir balik. Oh, ini fakta, saudara. Saya melihat depan mata. Saya melayani beberapa orang yang jungkir balik seperti itu. Saya tahu di masa lalu menasihati orang itu mudah sekali, ya kan? Kita harus beriman, Pak. Kita harus beriman, Bu. Betul nggak kata-kata itu? Betul. Tapi ketika kita menyampaikan hanya karena pengetahuan dan tidak sampai kepada kedalaman pikiran dan rasa kita sebagai orang percaya, nonsense. Tidak bekerja sama sekali. Begitu dia yang ngalami, kayak cacing kepanasan, ngantem sana ngantem sini. Betul? Hati-hati. Makanya Yakobus bilang, saudara-saudaraku, jangan banyak di antaramu yang mau jadi guru. Karena guru itu apa yang diucapkan itu harus seiras dengan apa yang dialami sama dia nanti. Lidah ini memang kecil kata Yakobus, tapi tahukah Anda, katanya lidah itu seperti baling-baling kapal laut. Saudara tahu kapal laut kan? Sebesar apapun, biar sinabung, ya, Doloronda yang muat 10.000 lebih 11.000 penumpang itu, baling-balingnya paling besar segini. Tapi bisa menggerakkan kapal yang begitu besar katanya. Lidah ini memang tak bertulang, ya kan? Kata-kata kita kadang tidak sesuai dengan hati kita. Di situ kita banyak mendapatkan masalah dalam hidup saudara. Nah, apa yang dikatakan Miller itu membawa kita kepada episode terakhir dari kitab Habakuk ini. Next, ya, di pasal 3. Lalu setelah Habakuk merenungkan jawaban Allah, dia memang tidak mengerti, dia tidak mendapatkan jawaban yang puas dari Tuhan. Tidak. Waktu dia bertanya, kenapa harus Babel Tuhan? Ya. Kenapa ya harus Babel yang dipakai oleh Tuhan? Habakuk tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan hati. Tetapi Habakuk tiba pada satu perenungan yang dalam tentang iman di hadapan Tuhan, saudara. Pasal 3, kalau saudara lihat pasal 3 doa Nabi Habakuk ini adalah rangkaian kata-kata atau respons Habakuk terkait dengan kebingungannya di pasal 1 dan 2. Kira-kira begini, saudara. Habakuk tidak mengerti secara keseluruhan apa yang sedang terjadi. Doa pertama Habakuk untuk meminta Yehuda dihukum dijawab oleh Tuhan. Tapi pertanyaan kedua Habakuk, kenapa Babel yang dipakai? Dia tidak memahami. Dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Tuhan. Tetapi di dalam kebingungan Habakuk, Tuhan membawa pikiran Habakuk untuk tiba pada satu titik di mana Habakuk mengerti arti dari sesungguhnya dari sebuah iman kepada Tuhan. Di dalam konteks Habakuk, saudara, dia tiba pada satu kesimpulan. Kalau saudara lihat di pasal 2 ayat 4, dikatakan begini, saudara. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya,
Tetapi orang benar akan hidup oleh percaya. Dan ini nanti dikutip oleh Rasul Paulus, saudara. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Banyak orang menganalogikan percaya kepada Allah itu seperti waktu kita naik kereta api. Itu banyak orang menganalogikan seperti itu. Saudara, ada yang pernah naik kereta api? Kalau nggak tahu kereta api sepur, ya, sepur. Sekarang ada kereta api cepat, kecepatannya 350 km per jam dari Jakarta ke Bandung. 350 km itu sepertiganya kecepatan pesawat Garuda. Saya mau tanya saudara, kalau saudara naik kereta api, apakah saudara perlu tahu semua peralatan yang ada di masinis itu? Apakah saudara perlu tanya, ini apa Pak? Jangan salah rem ya Pak ya. Ini apa ini Pak? Bapak harus ingat ini tombol apa ini, jangan Bapak ngantuk. Ini lihat, apakah begitu? Anda dapat tiket naik duduk tenang tersenyum dengan Spotify, ya kan? Lupa berdoa karena terlalu yakin dengan masinis, betul? Kenapa Anda yakin sama masinis? Tidak kepada Tuhan. Padahal kereta juga pernah tabrakan, betul nggak? Iya kan? Tahun 89 terjadi kecelakaan kereta yang begitu mengenaskan di Indonesia. Ada filmnya. Kereta juga sering kecelakaan. Apakah Tuhan pernah kecelakaan? Tuhan pernah kecelakaan? Kenapa kita percaya kepada masinis, tidak kepada Tuhan? Ada orang menganalogikannya lagi dengan waktu kita naik pesawat terbang. Bukan naik pesawat telepon ya. Pesawat terbang. Ya. Ketika kita naik pesawat terbang, kita tidak pernah berpikir, saudara, pilotnya siapa, betul? Nggak ada tuh. Saya naik Garuda nih, saya minta tolong ya, pilotnya bapak ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Lalu kita pergi ke ruang kokpit, lalu nasihati pilot, tolong Pak Pilot, jangan Pak Pilot ini ya mengenang masa lalu ya, supaya pikirannya tidak mengawang-awang ya, harus fokus kepada ini Pak Pilot. Kalaupun Pak Pilot ada masalah rumah tangga, lupakan dulu ya. Nggak begitu kan? Kita naik, duduk di tempat yang sudah kita pesan, kita duduk tenang, pakai headset, dengar Spotify dan lupa berdoa. Karena terlalu yakin dengan pilot. Pesawat pernah nggak kecelakaan? Bukan pernah lagi, sering. Adam Air 2005. Ya kan? Satu rombongan lagi ke Singapura, jatuh di sungai Kalimantan apa Sumatera ya? Sumatera ya? Ya, banyak sekali. Pesawat pernah tabrakan nggak di udara? Sering. Alasannya nggak ada lampu merah. Ya kan? Tuhan pernah tabrakan? Tuhan pernah salah pencet tombol? Halo? Apakah Tuhan pernah salah pencet tombol? Ini tombolnya ini untuk Yosafat ini. Ini jodoh. Dipencet sama Tuhan. Aduh, salah. Apakah begitu Tuhan? Ini berkat ini untuk keluarga Bapak A, supaya nggak iri yang lain nanti saya sebut. Saya mau berkat Bapak A dipencet sama Tuhan. Apakah pernah salah?
Apakah kita ngerti detail dari cara Allah ini? Tidak. Itu yang Tuhan minta kepada Habakuk. Saya ngerti perasaanmu Habakuk. Saya ngerti jalan pikiranmu. Maunya kamu kan begini kan. Tapi kan pandanganmu itu terbatas. Kamu hanya melihat Babel lebih berdosa daripada Yehuda. Gak pantas Babel menghukum Yehuda. Itu kan dalam pandanganmu yang terbatas. Tapi kan saya tahu segalanya kata Tuhan. Betul? Saya tahu segalanya Habakuk. Kalau Tuhan pakai logat Papua tuh enak. Kok tak perlu ajar-ajar sekarang? Ya kan? Habakuk gak perlu. Tetapi Habakuk juga gak salah. Karena itu diungkapkan dari keterbatasan cara pandangnya. Makanya kalau kita terbatas, kita perlu iman. Jangan ngotot. Kalau kita punya cara pandang terbatas, jangan ngotot bahwa pandangan kita telah benar. Kita perlu iman. Karena di dalam iman ada Tuhan yang pandangannya tidak terbatas. Amin. Iman. Itu saudara-saudara. Dan Habakuk akhirnya mengakui itu. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Next. Sekalipun Habakuk tidak setuju dengan cara Tuhan menghukum Yehuda. Kenapa tidak setuju? Karena pakai Babel. Sekalipun Habakuk melihat kehancuran Yehuda yang maha dahsyat. Digambarkan nanti di pasal 3 itu. Karena Babel itu terkenal dengan pasukan berkuda, pasukan pemanah, lebih cepat dari angin katanya. Bayangkan. Ya kan? Dia bisa melihat sebentar lagi kehancuran akan terjadi di bangsaku. Sekalipun apa yang menjadi keinginan hatinya tidak dikabulkan oleh Tuhan, sekalipun ia akan kehilangan segala sesuatu karena bangsa Babel akan menyerang Yehuda. Ingat loh, Habakuk ini gak main-main loh penderitaannya. Dia melihat di depan matanya kehancuran Yehuda. Tahun 585 Yehuda diangkut ke Babel, saudara. Dihancurkan. Dihancurkan, saudara. Bait suci kebanggaan mereka dirusak, diruntuhkan, saudara. Bayangkan. Habakuk melihat sebentar lagi semua yang dia bangga-banggakan selama ini akan rata dengan tanah. Akan rata dengan tanah. Dan ini karena dosa Yehuda. Tuhan menghukum Yehuda. Habakuk bisa terima. Yang Habakuk tidak bisa terima. Kenapa? Yehuda dihukum menggunakan bangsa Babel yang menurut Habakuk lebih jahat dari Yehuda. Tapi ingat, hikmat dan kedaulatan Allah tidak bisa kita pahami 100%. Allah seringkali bekerja di dalam misteri yang kita tidak tahu. Saya sekali lagi katakan, sering membayangkan di sorga sana Allah punya ruang gelap yang tidak ada misteri. Dan hanya Allah sendiri yang tahu apa yang dilakukan di sana. Tetapi saya tetap percaya apapun yang Allah lakukan, Allah tidak pernah salah. Itu iman. Next. Lalu apa yang Habakuk katakan, saudara? Perhatikan di ayat 18 dan 19 pasal 3. Ayat 17 mungkin ya, lebih tepatnya dari ayat 17. Dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini karena mau dihancurin nih sama Babel. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Untuk waktu itu Habakuk tidak punya tanggungan. Loh iya kan? Hah? Cicilan, gak punya cicilan Habakuk. Bayangkan, pohon ara gak berbunga, pohon anggur gak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu dan sapi dalam. Ini keadaan macam apa ini? Hah? Ini keadaan macam apa ini? Nggak ada apa-apa. Karena ini yang akan terjadi kalau Babel menyerang. Babel pasti ratakan. Jangankan cuma kambing dan domba, bait suci saja rata. Ini
bilang Tuhan Maha Kasih, Maha Kasih, Maha Kasih. Hari ini saya berdosa, besok saya minta ampun, besok saya berdosa lagi, minta ampun, dosa lagi, minta ampun. Galatia pasal 6 ayat 7 berkata, jangan bercanda dengan Tuhan, jangan menghina Tuhan. Allah juga tidak mau dipermainkan. Ya, itu pentingnya kita hidup dengan benar itu gitu. Karena kadang-kadang untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menyelamatkan Yehuda, Tuhan mengirim bangsa Babel untuk menghancurkan Yehuda. Lalu 70 tahun Yehuda dibawa ke Babel. Lalu saudara, ya, seorang teolog yang bernama Pecker, dia menulis tentang begini. Ya, the truest expressions of trust in a great God will always be worship. Kira-kira begini terjemahannya. Dalam keadaan sulitnya hamba, dalam bayangan kerusakan di mata hambaku, ekspresi yang paling tepat untuk merespon semua itu adalah penyembahan kepada Allah. Apalagi? Jadi di sini saudara-saudara, Habakuk memperlihatkan kondisi yang sesungguhnya di ayat 17. Tidak ada lagi yang tinggal. Tapi di ayat 18 dia bilang gini saudara, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam kalimat ini saudara-saudara ada ekspresi pilihan. Habakuk bisa kecewa dengan Tuhan, atau Habakuk bisa bersuka cita tetap di dalam Tuhan, sementara di hadapannya terjadi kehancuran. Tapi ingat, kehancuran terjadi bukan serta-merta. Kehancuran terjadi karena dosa. Kita tidak bisa mengatakan kok Allah kejam ya di sini, tidak. Dosa tetap akan memperoleh dampak yang sepantasnya. Ingat itu saudara. Ya. Ekspresi yang paling pantas dalam mempercayai Tuhan adalah penyembahan kepada Tuhan dalam segala keadaan. Makanya kalau kita ada di dalam jurang-jurang penderitaan, kadang kita tidak tahu apa yang harus kita omongkan. Jangan salah tempat curhat, saudara. Jangan salah. Curhatlah kepada Tuhan, itu yang paling penting. Karena apa? Kadang-kadang mungkin persoalan kita belum terjawab sesuai dengan apa yang kita mau, tapi Tuhan bisa bekerja memberikan damai sejahtera. Dan tenaga paling hebat dalam diri manusia adalah ketenangan. Betul? Betul? Ketenangan nggak ada. Saya sudah tahu ada pengusaha kaya raya tidur baru bisa jam 3 pagi, jam 4 bangun. Dalam 24 jam dia hanya bisa tidur 1 jam, 2 jam. Itu pun udah luar biasa itu. Apakah Anda mau seperti itu? Tidak ada ketenangan. Uang banyak, tidak ada ketenangan. Tenaga yang paling kuat, yang paling hebat dalam hidup manusia adalah ketenangan. Dan ketenangan itu firman Allah berkata dalam Mazmur 62, hanya kita dapatkan ketika kita bersama dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti dekat yang lain tidak bisa tenang. Kalaupun kita merasa tenang, itu palsu. Ketenangan yang palsu. Haleluya. Iman yang benar adalah iman yang mampu menerima apapun sebagai kehendak dari Tuhan, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini kalau udah lancar gini kayaknya, ayo cepat Pak, ayo cepat Pak. Ya kan itu kan teori psikologi kan begitu.
Oh. Next dulu. Tinggal berapa slide? Udah 2 ya? Tinggal 2. Habakuk adalah seorang yang sangat beriman kepada Tuhan. Yes, dia beriman sama Tuhan. Sebagai seorang yang beriman, Habakuk juga menyampaikan keluh kesahnya sama Tuhan. Jadi tidak salah kalau kita berkeluh kesah sama Tuhan, itu gak salah. Kapan sama siapa lagi kita berkeluh kesah kalau nggak sama Tuhan? Sama tetangga, ringe kita. Betul? Sama teman baik, bisa dinyek, bisa dibantu. Ya kan, macam-macam. Sama Tuhan, Tuhan tidak pernah ngenyek kita. Amin. Namun saudara, Habakuk melihat bahwa ide yang disampaikan kepada Tuhan tidak dijawab seperti yang diinginkan. Next. Tetapi walaupun Tuhan tidak menjawab seperti yang Habakuk inginkan, Habakuk tetap tunduk kepada pikiran Tuhan dengan tetap percaya penuh kepada Tuhan. Ingat, Tuhan bekerja di dalam misteri. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dan meneladani pesan Habakuk ini. Pertama tadi yang kita bahas apa? Dosa akan membawa dampak yang serius dalam hidup kita. Dosa. Ingat, konteks Habakuk ini dimulai dari dosa. Tuhan tidak serta-merta menghukum yang udah tidak. Dosa. Oleh karena itu, minimal kalaupun kita tidak mau mengalami seperti Habakuk dan Yehuda, jangan hidup dalam dosa. Tapi kalau kita bandel, lalu kita hidup dalam dosa, siap-siap berurusan dengan Tuhan. Kadang-kadang cara Tuhan sangat menyakitkan secara daging. Tetapi kalau kita setia dan kita bertobat, akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Ini suara kenabiannya, pesan restorasi, pesan pemulihan. Mudah-mudahan kita mengerti bagian iman dari sudut pandang Habakuk ini. Amin. Percaya kepada cara kerja Allah. Tetapi ingat, jangan mengundang hukuman dari Tuhan. Dengan cara apa? Jangan hidup di dalam dosa. Jangan coba-coba Tuhan. Jangan bilang, coba sih saya rasa seperti apa sih ini. Sakitnya di proses Tuhan, haus. Ada want it, saudara. Jangan sampai mau itu ya. Tuhan memberkati kita.